Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Ada satu tempat yang tempat buat naruh rice cooker gitu. Emang slotnya di situ. Terus gue bilang, udah taruh sini aja, gue bilang gitu. Di mana Pak? Di rice cooker, gue bilang. Gimana caranya? Dibuka. Ya, gimana caranya? Ya lu rendem aja seharian. Besoknya, deng, keluar. Iya, tuh. Tapi ibu-ibunya protes nggak pas turun dalam rice cooker? Enggak sih, dia nggak tahu dia akan masuk rice cooker. Jadi, Bu, ibu sini ya, Bu ya. Duduk sini, Bu ya. Terus digini. Malah jadi taruh Diem aja. Seperti biasa, kita berempat hadir, ini komplit dan juga My Own Music hadir nih, luar biasa. Keren. Sekali. Dengan tampilan wajahnya seger-seger banget nih. Mantep ya. Ada Larry, ada Epe, Jehan, Dika, Selmi. Kok mukanya kelihatan gak ceria gitu sih pada deg-degan ya? Siapa ya yang ditunjuk? Siapa yang ditunjuk Desta ya? Iya, masa lalunya diungkit ya. Iya. Emang ada yang pekerjaan yang gak kayak sekarang? Si Larry. Oh, Larry. Ini sekarang. Pemimpin band. Mungkin sekarang dia tuh pemimpin tapi dulunya tuh lemah dia. Dulunya apa sih? Pekerjaannya apa? Apa Ji? Dia Angie yang tahu. Tahu, Angie tahu. Dulu kalian itu penjual kalong ya? Jual kalong loh. Ya gak apa-apa jualan kalong. Apa-apa, beliau kalau juga apa-apa. Iya. Kakak tadi bilang sama aku, Paniki. Paniki. Karena istrinya kan jago masak. Iya. Mungkin dia yang supplier Paniki. Gak apa-apa aja. Nggak tahu aja. Tapi penjual kalong sih lucu ya. Bayangin Larry jualan kalong tuh ngapain? Iya, tapi kan dia kan supplier aja, supplier. Ya udahlah. Supplier. Kita akan kembali dulu ya, bahwa buat Tonight Lovers yang belum tahu kalau Net meluncurkan aplikasi baru bernama Net First ya. Buat kamu yang pengen nonton Tonight Show dari awal, saatnya ini kamu bisa nonton lewat Net First. Ya, nggak cuma itu aja, buat yang kangen nonton tangga gitu, masa Peristawa dan juga program lainnya bisa juga ya. Bisa. Download aja langsung lah ya, kalau gitu di App Store atau juga Play Store, oke? Net First. Prime time. Bintang tamu kita kali ini sutradara iklan, Ya. sutradara video klip, Ya. dan juga penjual kalong. Jual kalong ya. Bunyi kalongnya. Ini dia Dimas J. Gue melihat transformasi yang luar biasa dari seorang Dimas J. Udah lama tau gak ketemu katanya bosen. Dia sekarang udah beda banget. Dulu kan dia mulutnya sampah tuh. Masih tadi Sekarang aja bilang. comberan. Tapi sekarang udah mulai berkurang kan dia baru punya baby juga nih. Punya anak bayi lagi. Ya, 5 bulan. 5 bulan. Cowok. Cowok. Udah, Kayak cewek saya udah, cowok udah. Iya. Kan udah insapnya udah di cewek ya. Lu nggak insap-insap banget gitu. Anak yang pertama itu udah remaja dong ya? Anaknya... Kok anaknya anak gue? Malia 9 tahun. Oh 9 tahun dia? Oh kira udah Iya, di atas bumi setahun ya, iya. Oke, ini kan lu salah satu sutradara film bokep yang terkenal Gak ya. ada kakak bukan film bokep dong. Sutradara iklan ya. Dan juga film ya, iya. Tapi setiap bulan Ramadan, setiap ini Selalu pasti ada ya? Ada iklan. Ini baru buat lagi iklan. Tahun ini ada. Ada. Iklan, ya iklan rokok ya. Tapi corporate ya, jadi setiap tahun itu iklannya bikin. Alhamdulillah. Itu juga baru-baru ini bikin iklan Ramadan. Dulu-dulu sih jarang, karena mungkin tampangnya bukan tampang Ramadan ya. Kan karyanya. Apa? Karyanya. Iya, kan orang juga makin, oh dia nggak pernah puasa kayak gue rasa gitu kali. Jadi nggak pernah dikasih. Lu nggak pernah puasa? Lu tuh. Emang iya, makanya tobat tuh jangan jualan kalong. Dia hanya di rumah puasa, sahurnya sahur. Enggak juga. Masih sahur kan di luar maksudnya. By the way kemarin ada yang DM gue masa. Apa? Udah tua bang kalau nggak puasa. So tau banget ya. Kesel gue. Tapi benar.
Dip, tapi selalu iklan lo, kita pernah bahas juga di YouTube kita bahwa selalu out of the box, selalu yang antitesis dari iklan-iklan kebanyakan. Unik. Gitu. Pertama kan harus bagaimana meyakinkan klien untuk dibegitukan gitu. Dan kedua, lo dapetin dari mana sih ide-ide yang begitu gitu? Ya, jadi kalau misalnya ide itu kan datangnya macam-macam ya. Jadi maksudnya kadang-kadang kesambet gitu ya. Wah, dapat bikin ini gitu. Tapi kan kalau di iklan itu kan nggak cuma gue sendiri ya. Jadi ada tim, terus ada agency juga, ada kreatif agency juga. Kadang-kadang juga ada yang idenya dari datang ke gue udah lumayan menarik gitu. Ada juga yang basi juga banyak sih. Maksudnya ada juga gitu. Maksudnya ide gue basi keluarnya juga banyak, tapi makanya nggak ada orang tahu juga gitu. Karena saking basinya. Tapi apakah udah di titik, maksudnya karena beberapa iklannya yang nyeleneh itu udah booming banget nih. Jadi klien tuh udah di titik yang gue serahin deh sama lo deh. Gitu. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ada yang emang mau. Tapi gini, jadi banyak juga yang saya mau pakai Dimas Jai gitu ya. Mau dengan ide-ide yang sangat out of the box gitu. Giliran dikasih, nggak mau. Terlalu kita nggak seperti ini. Nggak siap dengan otak ini. Tadi pintar. Kata pintar lo ngepet. Tapi nggak gitu ya. Dalam hati ya. Dalam hati. Tapi ini sekarang keluarin ya. Keluarin empatnya. Iya, jadi gitu. Tapi kalau nyari idenya sih kemana-mana. Jadi meyakinkan itu pakai data biasanya. Jadi, kalau yang misalnya kalau kasidah, misalnya kasidah tuh kayak gini ya gambarnya. Jadi makanya kalau gambarnya remuk-remuk, bentuk-bentuk orangnya kayak gimana ya kita kasih lihat aja yang sejauh ini kasidah tuh ya begitu, yang kayak gini-gini nggak ada kasidah. Gitu. So kayak lo dirokin mungkin ada. Tapi kasidah kok, kenapa emang nggak ada wajah begini? Jarang kita lihat, jarang aja. Kita lihat yang udah ada mungkin ada, tapi 1 banding berapa lah gitu ya. Yang umum kan nggak gitu. Yang umum justru yang menarik yang real kan gitu. Yang menarik yang real. Jadi gimana caranya kita bikin iklan tuh sebetulnya yang real dan relate gitu. Nah itu yang kadang-kadang yang kita lihat sekarang di TV itu distance gitu, jauh, berjarak sama yang aslinya gitu. Karena apa? Karena mereka sangat berkeras untuk terlihat bagus gitu. Padahal sebetulnya terlihat real tuh menurut gue lebih menarik. Wah, bagus. Ini bagus nih. Bener loh, ini buat tepuk tangan dong. Wah, seru aja disuruh tepuk tangan sama dia. Tuh, sutradara tapi gue setuju banget loh, pengiklan tuh ya sama sales tuh harus kerjasama untuk ngasih tahu kalau lo nggak lagi ngiklan di sini tuh harusnya real gitu. Karena banyak banget yang pengen produk knowledge-nya tuh di semuanya, tampilin semua, dimasukin semua. Itu nggak masuk sebenarnya. Tadi itu ya. Mungkin kayak kita lagi ngobrol gini, wah enak nih haus minum apa lo? Udah segitu doang aja udah lebih masuk. Karena makin real bener, makin relate sama kita. Jadi kita tepuk tangan. Tolonglah sales kita sama para sponsor tuh biar enak ya, bener ya. Karena gue kadang-kadang miris ngeliat lagi sinetron, ngeliat aku pakai ini, itu real. Wah itu gawat tuh. Iya kan? Ya, itu gawat. Sinetron sekarang seringnya gitu ya, mohon maaf. Ya emang usaha baru kali ya. Dan banyak sekali ide-ide. Celah baru. Banyak sekali ide-ide yang kalian lihat gitu, itu on the spot. Dimas pernah cerita yang ibu-ibu di dalam Rice cooker itu adalah on the spot kan? Iya, sebelumnya. Jadi sehari sebelumnya kita mau naruh si ibu-ibu itu kan di dalam ruang rumah kosan yang sempit gitu. Terus ibu-ibu gede-gede banget ibu-ibunya. Terus gimana lagi tempatnya gitu. Di sini nggak ada lagi. Terus akhirnya pas kita lagi cek set tuh ada satu tempat yang tempat buat naruh rice cooker gitu. Emang slotnya di situ. Terus gue bilang, udah taruh sini aja, gue bilang gitu. Di mana Pak? Di rice cooker, gue bilang. Gimana caranya? Dibuka. Ya, gimana caranya? Ya lu rendem aja seharian. Besoknya deng keluar. Iya, coba. Tapi ibu-ibunya protes nggak pas turun dalam rice cooker? Enggak sih, dia nggak tahu dia akan masuk rice cooker. Jadi, Bu, ibu sini ya, Bu ya. Duduk sini, Bu ya. Terus digini. Palanya ditaruh. Diem aja. Dinyalain lagi rice cooker. Bukan nggak bersalahnya itu sih yang $1 million face ya. Gitu. Dia jadi sutradara di usia muda loh. Lu dulu kuliah di KJ ya? Trisakti. Trisakti. Tadi Iya. buat lu. Iya. Gue sutradara itu umur 23. Masih muda banget. Oh, masih muda. Langsung film apa? Bu, masih ini, Tugas. masih apa? Ada gitu. Enggak. Jadi dulunya sempat art director, terus 95 atau 96 udah sutradara untuk OPI, video klip. Oh. Untuk musik video. Abis itu kan di musik video lama gitu baru
Film pertama lo tuh apa? Tusuk Jelangkung. Tusuk Jelangkung. Langsung hits. itu Quick Express. Udah habis itu libur dulu punya anak. Enggak ada libur kan konsentrasi di iklan. Di iklan kan rencananya udah kepikir mau bikin film apa, masih kepikir lah ya gitu. Tapi habis itu punya anak terus jadi single parent udah lah jadi nggak jadi deh. Akhirnya jadi single parent aja gitu. Sekarang udah kepikiran mau bikin film lagi nggak? Iya, Belum film. sih kayaknya. Nambah satu lagi kayaknya udah ini aja. Nambah anak satu lagi. Kayaknya nggak apa-apa juga deh. Gue nggak usah bikin film lagi. Dan Emang semuanya udah hilang Nggak ada yang passionnya buat nawarin. film. Kagak, duitnya kan gedean di iklan. Masalahnya enggak, kayaknya Iya, udah capek. tua kayaknya. Enggak, duit juga masalah gedean di iklan. Udah itu aja. Jam kerjanya juga jelas. Ya itu sih kalau di film kan bisa sebulan nggak ketemu anak loh. Oh. Waktu lu kemarin di mana? Pretty Ya kan Boys gua- lama 40 hari kita. Ya, tapi kan kita Iya. dekat kadang pulang. Oh, dia kan syutingnya jauh-jauh. Iya. Dan semua ini sebenarnya apa yang Dimas achieve saat ini adalah semua berawal dari sebuah daerah bernama Potlot. Dari nongkrong di situ, bikin cover. Bener. Otodidak lah istilahnya. Pokoknya awalnya terbuka ke dalam industri ini memang dulu kan masih kuliah terus masuk ke sana bikin cover kaset, udah gitu bertahun-tahun tuh lumayan bikin cover kasetnya. Terus habis itu Cover kasetnya. Slang. Iya, ada Slang, ada Opi, ada Kidnap, ada dulu udah itu keluar dari Potlot juga, ada Gigi dan sebagainya. Terus abis itu mulai kan ke industri ya, mulai kenal produser gitu. Terus mulai kenal, mulai ditawarin mau bikin musik video waktu itu si Slang. Gue nggak ngerti apa-apa, terus gue ditawarin jadi art director apa ya lagi, gue nggak tahu art director ini. Bahkan nggak tahu art director apaan. Iya, terus akhirnya gue tanya-tanya temen gue ya, temen nikah aja gitu. Akhirnya gini, oke. Akhirnya gue jadilah art director itu gitu. Terus yang kan dulu kan ada lomba tahunan ya, bulanan yang video musik Indonesia. Oh iya, gitu. iya. VMI. Terus menang tahunan tuh gue. Grand final tuh menang jadi best art director. Oh gue bilang anjing tanggung banget, gue udah tanggung banget ini udah kesini ya gitu. Akhirnya belajar lagi, akhirnya jadi sutradara sekalian gitu. Udah 96 jadi sutradara sampai Tapi dia tesnya emang bagus ya. Taste-nya, itu Dimas semua tuh taste-nya. taste-nya. Berarti udah enjoy ya, Dim ya? Udah di iklan aja enjoy udah ya? Kayaknya udah sejauh ini males gini, ya? waktu itu gue masuk iklan pertama-tama gue juga shock tuh. Karena detail banget. Karena waktu itu iklan juga kan dari musik video yang agak santai gitu ya, yang lebih ya improvementnya banyak, boleh bisa improve sana sini gitu. Iklan kan kayaknya susah ya gitu. Dengan Dan durasi yang lebih tight lagi ya? Yang ngomong banyak banget sih gitu, gue juga Iya. bingung kan ada ini yang komen tuh banyak banget ya gitu. Ini komen itu komen gitu. Ini apaan sih, gue pikir si industri ini macam mana nih industri seperti ini Iklan ya gitu. pertama apa? Waduh, waktu itu iklan kerupuk apa cemen banget. Iklan kerupuk lah adalah gitu. Tapi di balik karakter Judas lo pada saat produksi sebagai sutradara, lo di rumah, lo sama anak lo kan, anak lo jadi seniman lagi, gue lihat-lihat gambarnya bagus Iya. banget. Sebetulnya ada galaknya pasti ada sih. Habis ngeselin banget kadang-kadang. Malia kamu kok denger ya, kadang-kadang kamu ngeselin ya Malia. Jangan dianggap kamu itu ya, baik-baik terus ya. Tapi gambarnya bagus loh. Iya, terus jadi kadang-kadang, apalagi kok dia, sebenarnya gini, gue susah ngasih tau gini. Begitu gambar tuh asik banget dia. Terus gue mau stop, makan dulu Mal, mandi dulu Mal. Itu susah, minta ampun, jir. Susah seniman. banget gitu ya, karena dia asik gambar. Ntar Bapak, kurang ini. Iya aja sih emang kurang sih, dikit lagi ya Mal gitu. Lo kan bergaul sama seniman-seniman kayak nggak Lo tahu. tahu dong, berkaca ngomong sama gue sendiri gitu Iya, ya, iya, sama bener gue sendiri. sendiri. Tapi tapi tetap kamu mandi ya Mal. Mandi seharian. Nanti berkerak. Nanti Berkerak nih, berkerak. kayak ngomong ini ada keraknya nih. Nanti berkerak. Oh gitu. Terus habis itu gimana lo akhirnya nyuruh dianya gimana? Galaknya Ya, gimana? Galak keluarga atau enggak? Kadang-kadang kalau udah kan ada satu momen di mana pasti anak itu ngelawan, ini lagi model-model yang ngelawan nih, ada kelas 3 kan ngelawan. Dia kadang-kadang mesti disetrum dikit lah gitu, kasih shock terapi dikit lah gitu. Tapi kadang-kadang abis itu nyesel, jadi abis itu Anak cewek ya. selalu right away abis itu minta maaf. Gitu. Jadi emang pasti kenceng dikit, nggak lama kemudian pasti minta maaf. Iya bener, gue bentak Maaf dikit ya. Kalau udah bentak setelah malamnya gue liat dia tidur tuh kayak berasa bersalah banget. Iya. Abis ngebentak. Ciut nyali ya kalau udah Iya, jadi Akhirnya bapak-bapak gue ya. ngaca, gue bentak-bentak diri gue sendiri. Goblok lu! Tolong lu, jahat lu! Untuk biar gue kayak kebales aja gitu. Tapi lu kalau yang Bayangin lagi ke desa kayak gini yang gimana? paling ciut kalau soal Lagi anak-anak ngapain? apa? Dim? Pernah Sebetulnya kalau dia sakit ya, Aduh, tuh iya bener. paling ini ya, paling ngilu ya gitu ya. Itu pasti asam lambung naik, pusing kepala, Ikutan nggak bisa sakit mikir, ya. pasti gitu ya kalau udah punya anak.
pasti yang udah ngalamin yang punya anak pasti gitu. Iya. Kalau yang punya anak. Jadi cuman itu sih bagian yang sakit tuh pasti karena yang biasanya dia cerewet banget terus langsung Iya benar. drop gitu. Biasa Itu ceria yang paling gitu ya. paling kita juga jadinya boleh nggak? Gue sering menunda pekerjaan apa segala karena anak sakit tuh lumayan sering gitu. Karena nggak bisa mikir juga gitu. Susah juga mau mikir. Hilang konsentrasi. Dan sekarang lo punya bayi Iya. 5 bulan di saat umur lo yang masih muda ini. Lo punya anak cowok lagi, cowok nanti yang lebih aktif Iya. gitu Kan kan. pas dia main bola, papa main bola. Gini encok. Iya. Ambil bolanya. Iya. Bentar. Boleh tendang aja nggak? Dan juga sih jaraknya jauh juga sama kakaknya kan. Iya, Misalnya Mamalea. udah Iya. lama, tiba-tiba ada baby lagi, terus anak cowok. Ada Gimana perbedaan-perbedaan experience-nya, kayak Dim? gimana? Kurang tidurnya sih yang capek. Lo bangun emang kalau anak lo bangun. Iya, kadang-kadang dia kan bangun jam 4, jam setengah 5, terus ya minta turun ke bawah, minta main, minta gitu, ya udah. Lah, 5 emang bulan kalau bangun minta Enggak turun ke minta, bawah. iya Minta dia digendong. senangannya kita minta gendong, minta ke bawah, jadi dia bosan di kamar kayaknya sih. Wah, anaknya lo harus lihat gambar anaknya bagus banget Iya, gambar. iya, kan gitu Gue sih, kan. ngikutin tuh dari mulai gambar masih biasa-biasa lama-lama. Wah, Dia punya Jerome. Instagram sekarang, Oh iya ada. ada, untuk Berarti gambar-gambarnya. nggak boleh main untuk gadget gambarnya dia aja, Iya. gitu. Apa boleh di-share nggak gambarnya? Orang-orang boleh lihat. Hah? nggak sih? Gambarnya tinggal maksudnya di nanti Instagramnya? share aja. Share Instagramnya. Instagramnya apa yang membuat Malia gambar? Artwork, Malia.artwork. Malia.artwork. Keren. Bagus, gambarnya bagus. 9 Lu ajarin dia? tahun ya? Sedikit sih ajarinnya, cuma Medianya sedikit. apa sih dia? Macam-macam. Jadi dulu gue kasih gadget tuh baru banget. Gue kasih iPad tuh baru banget karena gue mau biasain dia garisnya bener dulu Iya. gitu. Jadi dia harus Pakai manual pen? dulu. Pen Dia pakai pensil kemudian pakai cat air gitu-gitu. Jadi gimana dia kapan nekannya, kapan itunya tuh dia jadi lebih paham gitu sekarang. Nah, abis itu dia udah cukup dewasa dengan cat air dan garis pensilnya, baru dia masuk ke iPad. Baru banget, iPad baru bulanan, paling belum lama lah gitu. Iya. Terus tapi gue juga bingung, dari mana nih gue beli gambarnya begitu banget ya gitu. Jadi Nggak kayak udah les ya? jalan Nggak sendiri. les Enggak, jadi gambar gue ya? cuma ngasih proporsi kalau gambar muka tuh gimana gitu-gitu ya, Emang itu dari doang sih. darah bapaknya emang. Tapi Garisnya abis bagus. itu kayaknya dia bagusan dia dah gambarnya. Garisnya Gua nggak bagus, bisa gambar garisnya. muka, dia bisa tuh gitu. Ya kan Keren anak ya, harus Bocah. melebihi ayahnya, harus melebihi orang Bakat. tuanya dong. Gue lagi mikirin mau ngelesin anak gambar. Oh iya, Gimana ya? di les gambar lah. Nanya. Tapi ada yang berubah nggak dari diri lo setelah jadi bapak? Apalagi sekarang anak kedua nih. Kengehe-ngehean lo yang dulu yang nggak mungkin gue lakukan lagi nih. Dulu kan lo ngehe banget lo. Kalau keluar malam lah udah nggak lagi lah. Udah tua juga kalau itu sih, Iya, sebetulnya bukan iya, karena itu anak fisik juga ya. sih, udah Itu bukan lebih nggak mau, nggak kuat ya. ngantuk. Dulu kan pertama keluar dia kan songong banget tuh ya. Rambut Anjing. gondrong, hitam-hitam. Hitam-hitam. Sok ganteng banget nih orang gue. Gue liat gambarnya gue banting-banting. Apaan sih? Kenapa harus gitu? Dia pertama kali ketemu sama dia kapan? Ya kan, abis itu iklan. Pertama iklan itu sama dia. Gua Terus kan langsung- dulu kalau ada acara apa-apa kan ketemu ya. Iya, gue iya. MC-nya. Satu ketemu circle. MTV dia. apa, MTV Oh, apa iya. dulu Iya. tuh. MTV kan dia dulu, sudahlah. Dia bukan VJ, bukan. Tapi dia, yuk. Nih, nggak tahu apa-apa nih. Ada hal-hal yang kayak tadi lo nggak keluar malam, sering nggak keluar malam, ada nggak pantangan dari lo buat gue udah punya anak, gue nggak bisa bikin film yang temanya begini-gini lagi nih. Ya Quickie kan tuh Oh iya, itu sampai ya kan dia belum nonton ya. Jadi emang Iya. jangankan di film ya, di iklan pun kadang-kadang jadi juga hati-hati ya gitu. Maksudnya kalau kadang-kadang kan ada juga orang yang mana ya, yang nggak kids friendly lah gitu Iya, ya. iya, Kita iya. harus lebih ke situnya sih. Oh, kids sekarang lu friendly-nya udah ya. mikirin itu? Ya, Lebih harus. berpikir ke sana ya? Karena takarannya anak gue, jadi kalau gue nggak oke dengan anak gue berarti sama anak yang Betul. lain juga nggak oke gitu. Jadi itu yang menjadi kayak tolak ukur. Gue ada punya pegangan lah nih. Barrier-nya menurut kamu itu ya? ini oke nggak? Menurut kamu gitu. Karena gitu juga sih. Gitu. Terus dia komen mulu kan si Malia ini kan jadi ya. Jadi kalau abis ngelihat iklan Hasil gimana karya. Mal? Lucu bapak? Oke gitu. Oh. lucu banget. kurang lucu gitu. Oke, lebih didengarkan daripada klien ya? Karena kan Pendapat dia anak. naif ya, dia kan Pendapat. jujur Iya, iya. mestinya. Jadi gue mikir, karena kalau ngelawak, kadang dia juga nggak ngerti, ada juga nggak sih nggak ngerti sih. Jadi Iya, memang iya. kalau misalnya dia sampai ngerti, berarti kan orang Nyampe. yang mikirnya sesederhana apapun ya, gue mau sederhana lah ya.
yang senaif apapun pasti juga bisa ngerti gitu. Makanya iklan yang gue mau bikin tuh nggak mau yang susah-susah gitu, tapi basic tapi relate gitu. Tim. Lo tipe orang yang bekerja dengan tim yang ini Itu udah tim terus. gue akan membawa tim gue. Lu bisa nggak ada orang baru? Kerja dengan orang baru? Bisa aja, tapi kan kalau misalnya gue punya DP gitu, DP gue ada 5 DP langganan gitu. Jadi 5 dia yang udah tahu gimana gitu. Misalnya gimana gue bekerja, gimana taste-nya, gimana speed-nya gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak bikin PR, itu kan susah kan. Terlalu sibuk juga susah. Karena di dunia iklan banyak banget orang yang misalnya dia lagi prime gitu, dia sibuk luar biasa. Jadi dia nggak fokus lagi, nggak kepegang lagi. Dan itu nggak cuma terjadi di director, tapi juga di semua lini ya. Jadi kru yang lagi on fire, wah jadi sibuk banget, jadi dia nggak pakai hati lagi. Kalau tim gitu. lu yang sekarang kerja sama lu, dia boleh nggak kerja sama orang lain? Boleh. Jadi tapi kan gue makanya kalau misalnya gue punya DP, punya 5 kandidat DP yang biasanya sama gue gitu. Jadi Satu yang bisa. cuma gitu sih. Jadinya bukan yang, jadi gue nggak bisa ngasal comot yang gue belum kenal, mesti gue tanya, lihat dulu gimana. Gue bukan bilang dia jelek atau bagus, cocok apa enggak kan beda ya. Iya, benar. Kan bisa dia bagus tapi nggak cocok gitu. Iya. Gitu. Suka buka celana misalnya. Gitu. Dan masih lo dalam setahun membatasi. Gue pikir dalam setahun lo masih buka celana. Ngapain? Dia udah nggak Soalnya dia membatasi dalam setahun nggak ngambil banyak katanya iklannya Iya, atau enggak. produksinya. Kamu masih seidealis itu Pak? Apa gimana? Sebetulnya bukan idealis sih, kan emang terbatas otaknya. Emang nggak jago aja, nggak jago aja. Jadi memang dari dulu, mungkin hampir 10 tahun, pokoknya awal-awal bikin iklan, pokoknya sebulan tuh 2 aja cukup lah gitu. 2 tuh udah maksimum gitu. Ya 2 ya, satu iklannya 15 M. Anjir. Itu untung bersih. Gila loh. 30 M 2. Tapi Nama sekarang 45. dunia iklan kayak gimana sih? Maksudnya beda banget kan sekarang kan Iya, di Itu masuk TV ke sih digital Iya, juga. benar. Iya, ke digital. Jadi sekarang banyak banget lebih orangnya, banyak ya? direkturnya banyak banget. Dan direkturnya- PH juga banyak banget ya. Iya, PH banyak banget, director banyak banget karena mereka akses terhadap alat mudah. Terus belajarnya mudah. Kliennya juga perlu demand akan iklan itu banyak kan. Iklan juga ada stratanya, ada yang di TV, ada yang di digital, ada yang cuman ecek-ecek doang, Di clickbait gitu ya, Instagram, clickbait. KOL, Jadi ya. mereka bisa proses belajarnya dari yang sangat sederhana kemudian sampai bisa naik ke yang agak sophisticated gitu. Tapi memang dibanding yang dulu susah ya. Kena ke alat aja susah banget. Ya dulu alat kita- sekarang kan hitungannya banyak yang murah. Iya, gitu. sewa. kalau misalnya kita ke YouTube apa segala, kita pakai kamera DSLR udah Cukup. Oke, udah cukup gitu, nggak perlu Alexa. Jadi industrinya sebetulnya growing banget. Apalagi bule sama yang luar tuh nggak terlalu banyak lagi masuk. Kalau dulu kan iya. orientasinya kan Iya, kalau bule di Jerman. oriented gitu, Iya gitu kan. banget. Iya kan dulu Kalau kan. misalnya Sekarang, beauty harus ke Thailand ya, kayak gitu-gitu sekarang kan. udah nggak terlalu gitu lagi. Food Iya, ya. apa segala food itu berarti Indonesia udah banyak. Tapi saingan juga makin banyak ya Dim ya. Iya, saingan makin banyak. Tapi Jadi nama makanya besar harus di punya Mas niche J ya. tidak bisa tergantikan bro. Itu karena punya niche ya. Niche tuh Marketnya sendiri. market ya, sama punya kesenangan yang kebetulan laku gitu. Yang ya kolokalan gue, jokes-nya yang Iya. sebenarnya kampungan tapi works gitu ya. Itu ada signature-nya jadinya Ya, sih. jokes-nya kan receh banget sebetulnya, tapi ya alhamdulillah works gitu. Jadi Lu kalau tau ada- gak Dim, kalau si Desta nih, di Vindes itu tim-tim anak-anaknya bikin apa iklan atau Iya. apa, dia cuman patokannya lu. Gimana caranya gue kasih lihat ke Dimas dan gue bangga untuk kasih lihat ke Dimas, kata dia. Gue, nih Dim, nih. Itu patokannya itu. Itu bener. Itu jadi patokan gue. Jadi gimana caranya nih kalau gue ngasih lihat ke Dimas J, gue nggak malu. Ya, iya. Itu kan susah ya. Susah banget lagi. Iya. Tapi memang beberapa kali dia kan appreciate sama karya-karya Iya, kita kan. Jadi kayak ini gue patokan gue udah di Mas J lah, kalau dibilang bagus, ya berarti ini oke udah gitu. Anak-anak gue. Tapi gue gak gengsi juga sih kalau bilang oke gitu. Nanti harus lihat iklan bongetnya dia, itu juga layak untuk ditunjukin dong, Iya. bonget. Itu saya loh yang ngedit loh itu. Pakai InShot. Gue pakai edit sendiri. Ada yang itu iklan apa? Pakai minyak. Yang speed itu, yang internet cepet itu. Oh iya. Iklan-iklan. Iklan lah kita kasih lihat Kalau Dimas. katro tuh juga justru menarik loh, makin Ya, ntar gue katro. kirim-kirimin lah iklan katro. Menarik aja. Tapi katro cuman kalau emang katronya lucu ya. Ya, Iya. kita kan katro lucu ya. Iya. Tapi jangan di katro-katroin, jangan dilucu-lucuin ya, Enggak, beda katro lagi itu ya. natural, natural Iya, beda katro. lagi. Jadi kayak misalnya Hesti mau so elit, ya nggak bisa emang katro. Oke, itu dia Dimas J. Terima kasih udah sharing dan mampir ke Tonight Show Premier. Gak ada isinya nih. Aduh, banyak banget. Wah ini orang, lu kok menganggap gitu? Ini bukan kita, Ini isinya tuh daging. Daging semua. mungkin kita kayak bercanda kayak ada isinya. Penonton pasti nggak dapet apa-apa.